Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton videoku. Malam ini aku mau lanjutin lagi part ke-20 dari ceritanya Bang Rifki, Mas Galuh, dan Kevin. Di cerita Bang Ojol kali ini, aku bakalan lanjutin dan kemungkinan ini bakalan panjang durasinya. Karena aku nggak sabar banget sih bisa komunikasi dengan kalian lagi. Dan mohon maaf banget kalau misalkan kalian mendengarkan suara-suara berisik dari luar, karena kebetulan memang aku sekarang lokasinya berada di tengah-tengah tempat umum gitu. Jadi kayak kosan aku itu sekarang berada di pinggir jalan pisan. Jadi kayaknya sih ya, aku nggak bakalan bisa lebih kayak tenang banget untuk bikin konten, karena pasti ada aja gangguan dari luar gitu, kayak suara motor, suara musik, suara mobil, dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kalian semuanya tetap fokus dengan ceritaku. Kita lanjut aja ke ceritanya, let's go. Malam itu aku sama Bang Rifki berada di dalam kosan. Dia tidak mengetahui kalau misalkan aku dengan Mas Galuh sebenarnya sudah punya hubungan. Dan itu juga baru banget. Aku tuh masih berbunga-bunga dengan Mas Galuh. Karena aku ngerasa Mas Galuh itu selain dia sebagai sopir ojol aku, dia ternyata punya jiwa yang benar-benar manis banget gitu. Aku memang suka dengan Bang Rifki. Aku juga dulu pernah berharap banget bisa seperti itu gitu dengan Bang Rifki. Tapi lama banget dia itu nggak peka gitu dia. Jadinya aku kedahuluan sama Mas Galuh. Malam itu aku nggak berani untuk tidur deket-deket sama Bang Rifki. Kayak ya udah, dia tidur di sebelah kiri, aku tidur di sebelah kanan, dan itu jaraknya benar-benar kayak berjarak gitu. Aku takut hilaf lagi seperti yang waktu itu. Saat itu Bang Rifki benar-benar kayak lagi tenang banget. Dia sepertinya lagi ada masalah, cuman kayaknya belum siap untuk bercerita dengan aku. Kita sama-sama memandang ke atas atap. Aku juga nggak tahu apa nih yang harus kita omongin pada malam itu. Tiba-tiba rintik hujan terdengar dari luar, dan aku rasa Mas Galuh juga udah nggak ada di situ. Mas Galuh udah pergi, dia udah pulang. Sebenarnya aku tuh masih kangen banget sama dia, tapi tidak apa-apa. Besok juga aku bakalan ketemu lagi sama dia. Tiba-tiba aku nanya gini sama Bang Rifki. Kemarin saat kumpul-kumpul, perempuan yang sama Bang Rifki itu siapa, Bang? Aku langsung menoleh dan memiringkan badan aku untuk menghadap ke arahnya Bang Rifki. Dia tetap memandangnya atas genteng dan tiba-tiba jawab, dia perempuan yang pernah dekat sama saya. Pernah dekat? Iya. Kamu kenapa lihat? Kan waktu itu aku diajak ngumpul sama Mas Galuh. Oh iya, saya lupa. Berarti kamu lihat dong perempuannya. Cantik gak menurut kamu? Cantik sih. Menurut aku siapapun ceweknya ya cantik aja. Ya. Saya juga lagi pusing banget deh. Pusing kenapa sih, Mas? Apa yang lagi Mas pikirin? Lagi masalah dengan keluarga? Atau apa?
Entahlah, Mas juga nggak tahu. Keluarga Mas ini lagi dalam masalah besar. Pusing. Di rumah cuman diam-diaman, tidak komunikasi satu sama lain. Masnya juga bingung, gimana caranya ya? Intinya, Mas tuh harus komunikasi. Karena Mas sebagai kepala keluarga kan. Kok tiba-tiba kamu panggil Mas sih? Ya, maksud aku, abang kan kepala keluarga. Jadi ya seharusnya abangnya yang buka obrolan. Kan gak mungkin semuanya harus perempuan duluan. Iya. Tapi kalau untuk berhubungan masih tetap jalan deh. Iya, itu berarti Mas sebagai abang kan sebagai suami sudah menjalankan kewajiban abang, baik itu lahir dan batin. Iya. Tapi kenapa lagi? Entahlah, abang belum siap cerita untuk sekarang. Abang boleh tumpang istirahat ke di sini? Ya nggak apa-apa. Abang berarti nginep nih malam ini. Sepertinya. Ya udah. Tak 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 tak. Tiba-tiba ada pintu. Tiba-tiba ada bunyi ketukan dari pintu. Dan aku juga nggak tahu sih, apakah itu tamu dari samping atau tamu dari kamar aku. Pas aku buka, set, Mas Galuh bawa makan. Kamu belum makan kan tadi? Nih, dimakannya nanti. Loh, Mas hujan-hujanan kesini lagi? Sebenarnya tadi Mas belum pergi. Mas cuma beli makanan ini doang buat kamu. Tadi kan kita belum sempat makan. Mas gak masuk dulu? Gak usah deh, Rifki masih di dalam. Iya, lagi tiduran di dalam. Kayaknya lagi kecapean kayaknya. Oh, ya udah. Mas pulang ya. Besok jemput aku kan, Mas? Iyalah. Emang kenapa? Kamu mau sekarang berangkatnya? Enggak, maksud aku ya besok aja. Iya, besok Mas jemput kok. Dalam hati aku gini, kok Mas Galuh itu gak pernah cemburu ya? Kayak gak ngomong langsung kayak marah atau apa gitu. Apa mungkin dia mikir kita pacaran juga kayak ya udah cuma status pacaran doang. Dia juga belum ngerti pacaran sama cowok tuh kayak gimana gitu. Dan waktu aku ditembak sama dia bilang juga punya rasa sama aku. Itu juga kayak gimana sih? Kayak orang bingung, ngerti gak sih? Dia tuh gak percaya, maksudnya masih belum percaya dengan omongan dia sendiri gitu loh. Nah pas lagi, padahal kan kedapatan gitu, maksudnya aku sama Bang Rifki dalam satu kamar berdua doang gitu. Harusnya kalau dia itu sebagai pacar aku nih ya, harusnya dia cemburu, harusnya dia protektif dan lain sebagainya gitu kan. Tapi itu enggak, dia cuman kayak ya udah Mas pulang ya, kayak gitu. Dia bener-bener kayak sepemikiran bagus banget ke aku gitu loh. Padahal aku kan ya bisa aja berniat jelek gitu loh di belakang dia. Tapi karena ketulusannya dia itu, aku jadi ngejaga diri. Aku jadi kayak kasihan Mas Galuh kalau aku kayak gini nanti gimana gitu, nggak menghargai dia sebagai pacar aku gitu. Padahal di situ tuh memang aku yang ngerti tentang pacaran di dunia yang seperti ini gitu. Selanjutnya, aduh berisik banget di luar, beneran dah aku nggak fokus tahu cerita. Kedengeran gak sih sama kalian di luar itu lagi ada musik gitu, kayak musiknya tuh kenceng banget. Itu tuh sampai tengah malam. Aku jadi nggak bisa fokus ini bikin konten. Mudah-mudahan kalian nggak terpecah ya fokusnya. Kita lanjut lagi. Jadi di dalam itu Bang Rifki itu ternyata lanjut tidur dan aku berusaha untuk naruh makanan itu di meja. Terus aku juga balik lagi ke tempat tidur. Nah terus Bang Rifki bangun, dia bilang, tadi siapa? Galuh ya? Iya. Ngapain? Nganter makanan. Kamu pesen makanan sama dia? Iya, tadi aku ngesen makanan. Oh, kamu masih diantarin jemput sama dia kan? Masih kok, Pak. Masih kok. Itu apaan? Makanan. Abang boleh? Boleh, abang mau. Yaudah, makan aja. Aku sebenarnya sih udah kenyang. Oh ya udah, abang boleh makan nih.
Ya nggak apa-apa, tapi abang mandi dulu deh. Keringetan itu masih belum fresh gitu, mandi dulu baru habis itu makan. Ya udah abang mandi ya. Dia buka baju gitu kataku. Dia buka baju, dia buka celana, pokoknya dia cuma pakai ya udah pakai dalaman doang untuk masuk ke dalam toilet. Terus kataku, ya bajunya ditaruh di situ lagi. Ya udah aku rapihin kan, aku jadi kayak babunya dia gitu, jadi kayak istrinya dia. Terus aku pinjemin dia baju sama kaos sama kolor gitu, aku pinjemin buat dia. Terus sudah selesai dia mandi, tuh ganteng banget coba, sumpah itu ganteng banget sih. Aduh, aku kalau misalkan gak kuat ini ya, aku bakalan ngajak dia dah. Tapi aku ingat-ingat lagi Mas Galuh itu baik banget sama aku gitu. Aku nggak mungkin ngecewain dia gitu. Akhirnya dia makan, lahap banget makanannya. Terus aku ambilin minum. Udah simulasi jadi istrinya dia lah. Terus aku ajak dia ngobrol lagi. Sampai pada akhirnya tengah malam itu kita ngobrol sampai jam setengah 12. Akhirnya aku minta izin buat dia, aku tidur duluan karena aku udah capek banget. Habis itu besok masuk lagi dan ya aku tidur duluan. Aku nggak tahu sih dia ngapain, aku kayaknya sih nggak ngapa-ngapain juga. Kita ya malam itu ya tidur seperti biasa aja. Cuman aku sadarnya pas sebelum subuh itu tuh, pas sebelum azan itu kan aku udah bangun. Itu tangannya dia itu tuh megang apa namanya tuh kayak ngerangkul badan aku, kayak meluk aku gitulah ceritanya dari belakang. Cuman meluk doang. Aku nggak sadar malam itu tuh dia ngapain aku. Cuman aku ngerasa kayak biasa-biasa aja sih, gak ada yang aneh gitu di dalam diri aku. Terus aku langsung bilang sama dia, bang bangun udah subuh. Terus dia nggak mau bangun kan, akhirnya aku bangun duluan. Aku siap-siap mandi, beres-beres dan lain sebagainya. Terus dia udah kebangunnya itu jam 6. Aku kan biasanya berangkat itu jam 6 lewat 10, 15 kayak gitu kan. Terus dia bangun, aku udah siap, dia ngeliat, kamu udah rapi-rapi aja deh, udah jam berapa? Udah jam 6. Bentar lagi Mas Galuh pasti jemput aku di bawah. Abang nginep di sini dulu aja ya, istirahat di sini. Abang nggak kerja? Iya, kerja paling nanti jam 8-an. Berarti nanti kuncinya di mana? Ya udah nanti abang yang antar deh ke tempat kamu kerja. Gak apa-apa kan? Ya udah abang berarti berangkatnya dari sini apa dari rumah? Paling abang nanti pulang dulu buat ngambil seragam gitu. Oh, ya udah kuncinya nanti aku taruh di sini aja. Jangan lupa pintunya dikunci ya bang. Aku nanti apa namanya tuh kuncinya dibawa ke tempat aku kerja gitu. Iya nanti abang anterin. Kamu udah sarapan dek? Aku sarapannya cuma roti itu aja sih. Tadi ngeteh juga. Abang kalau juga mau, tadi aku bikinin teh sih. Rotinya ambil aja. Oh, ya udah. Udah akhirnya aku turun ke bawah. Aku cuma bilang, "Ya udah aku pamit ya." Pamit itu sama dia terus aku langsung ke bawah. Terus aku nungguin si pacar aku. Terus udah deh ketemu sama pacar aku. Dan pagi-pagi itu fresh banget ya. Aku jadi lagi happy juga kan. Kayak good morning gitu kan. Good morning bebek gitu kan, good morning sayang. Terus dia bilang, apa sih abang mas belum terbiasa tahu dipanggil sayang sama kamu. Ya makanya aku panggil sayang, nggak apa-apa kan? Ya udah nggak apa-apa, cuman jangan kencang-kencang jadi nggak enak sama orang gitu. Iya, siapa sih yang ngeliatin orang di sini sepi kok. Yaudah yuk, ayo sayang kita berangkat. Iya, dipakein helm tuh sama dia, dipakein helm. Terus aku langsung meluk badannya dia karena emang aku lagi happy aja gitu bawaannya. Terus dia tiba-tiba bilang kayak gini, Rifki masih ada? Ada, katanya sih nanti mau berangkat kerja dari sini. Oh, yaudah yuk. Kamu udah sarapan belum? Aku udah. Kamu beli apa tadi? Makan roti doang. Roti tawar, tapi pakai coklat sih. Kamu gak mau sarapan dulu? Ntar aja ah. Tapi mas nggak bisa nemenin kamu sarapan lagi kayak kemarin. Ya udah nggak apa-apa, nanti aku sarapan sendiri juga nggak apa-apa kok di kantin. Emang mas udah sarapan? Belum sih. Tapi nanti jangan lupa sarapan dulu ya. Iya. Sampai di kantor, aku langsung bergegas untuk ke ruangan aku. Aku beres-beres. Mas Galuh itu juga udah pergi gitu. Mas Galuh udah pergi. Karena dia juga katanya sih nganterin barang gitu. Ada yang mau dianterin. Terus aku langsung ke kantin, aku langsung refill minum, aku langsung bikin kopi karena tadi itu cuma ngeteh doang. Terus habis itu aku belum ngopi gitu kan pagi-pagi. Terus tiba-tiba si Kevin datang, adek, hey ngopi. Iya, lu nggak ngerokok tapi ngopi sih dek.
Ya emang kenapa, emang masalah? Enggak sih, biasanya kan orang kalau ngerokok ya pasti ada kopinya gitu. Tapi lu ngopi doang nih, bener nih lu nggak ngerokok. Apa rokok lu beda? Apaan sih lu Pin? Iya rokok gue beda, gue rokok daging. Lu mau nggak gue rokokin? Dih, bercanda lu kali. Lah yang beneran kok. Dek yang bener aja dek, gue geli ih. Ya makanya lu jangan mancing-mancing, gue emang beda rokoknya. Terus dia diem tuh kan, dia diem, terus akhirnya aku langsung ketawa lagi gitu, langsung ketawa kayak canda Kevin, canda, gua nggak kayak gitu kok, jangan pikir macam-macam dah, awas aja lo ya, kata dia gitu. Terus udah selesai dari situ, aku sama dia tuh satu meja, sama teman-temannya juga ada ikutan, teman aku juga ada. Terus selesai sarapan itu kita lanjut lagi bekerja seperti biasa. Aku sih nggak ngobrol banyak tentang kehidupan aku sama teman-teman aku ya. Yang kita omongin ya udah tentang lingkungan kerja aja gitu, tentang pekerjaan kita ngapain aja, terus apa kendalanya, terus bagaimana solusinya dan lain sebagainya. Pokoknya ngomongin tentang kerjaan gitu, nggak ngomongin tentang orang lain kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku berdua sama Kevin itu biasanya yang ngomongin tentang Bang Rifki dan keluarganya kayak gitu. Udah deh selesai itu jam 8 bener dong aku ditelepon sama Bang Rifki, ditelepon dia mau ke kantor untuk nganterin kunci, dia mau nganterin kunci kata dia. Terus ya udah kataku ya udah nanti nggak apa-apa, nanti ketemu di parkiran seperti biasa kayak dia jemput aku. Terus tapi abang udah di depan deh gitu. Oh abang udah di depan, kirain aku mau jalan. Enggak abang udah di depan, kamu turun deh. Aku turun tuh, pergilah ke parkiran itu. Disuruh masuk sama dia. Padahal kan kalau misalkan cuman nganterin kunci doang kan harusnya ya udahlah buka jendelanya buka kaca terus habis itu tinggal kasih kuncinya gitu kan. Tapi aku disuruh masuk dulu sebentar. Abang pengen ngobrol sama kamu, kamu masuk dulu sih sebentar. Emang aku harus masuk? Iya masuk dulu. Aku buka pintu, aku masuk, badan aku ditarik sama dia. Badan aku ditarik, tiba-tiba dia nyium aku. Nyiumnya itu tuh kayak nyium nafsu. Beneran, itu tuh aku juga nggak sadar. Dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, kayak abang pengen ciuman sama kamu. Sekali ini aja kata gitu. Beneran, bener mau ya boleh ya gitu. Terus aku udah pasrah aja, aku nggak bisa ngelawan karena juga aku suka sama dia gitu. Karena aku juga kayak ngerasa kayak gimana sih dia nggak minta aneh-aneh, cuma minta ciuman doang gitu. Dicium tuh bibir aku, leher aku, pokoknya diciumin sama dia. Terus habis itu udah selesai itu dia langsung pergi. Kata aku, hah? Cuma kayak gitu doang. Tapi asik gitu loh. Aku kayak menikmati banget gitu loh. Cuma 5 menit itu tuh benar-benar berharga banget buat aku. Sedangkan aku sama Mas Galuh tuh belum ngapa-ngapain. Kalau sama Bang Rifki aku udah pernah gitu kan, kayak megang punya dia dan lain sebagainya gitu kan. Cuman sama Mas Galuh itu tuh agak masih kaku. Dia itu juga kan baru pertama gitu pacaran sama cowok. Jadi tuh harus bener-bener kayak digiring gitu loh. Dia tuh bener-bener kayak harus dipancing mulu baru dia pede. Tuh rencananya sih aku tuh juga pengen gitu. Aku juga pengen ngelakuin hal itu dengan Mas Galuh gitu, kayak pengen meluk dia, pengen pelukan, tapi tuh kayak pelukannya tuh dari depan-depan gitu, nggak di belakang doang aku meluknya gitu. Aku pengen kayak gitu. Terus aku pengen ciumin dia, aku pengen belai-belai rambutnya dia saat tidur. Terus aku pengen disayang-sayang gitulah sama dia gitu. Aku pengen kayak gitu. Cuman belum ada waktu yang pas gitu loh untuk bisa melakukan itu dengan Mas Galuh kayak gitu. Singkat cerita dari situ tuh dari pagi itu tuh aku kan nggak sadar ternyata leher aku tuh ada bekas cupangan dari dari Bang Rifki. Yang tadi itu aku nggak sadar, ternyata saking enaknya dia memberikan bekas sedikit doang di bagian leher aku. Dan orang yang udah berkeluarga di kantor itu pasti udah paham dong dengan tanda seperti itu. Tiba-tiba ada yang nyeletuk kayak semalam ada yang dapat jatah deh dari pacarnya. Aku langsung lihat-lihatan dong sama temen-temen aku. Kan di dalam ruangan itu cuma aku doang yang belum nikah. Sedangkan teman-teman yang lain tuh udah punya anak, ada yang udah baru nikah kayak gitu kan. Aku ketawa-ketawa, kataku, haha siapa tuh? Kataku gitu kan. Ih siapa tuh? Kata dia, iya kayaknya ada yang lagi berbunga-bunga dah semalam. Kayaknya ada yang habis dapat jatah deh semalam. Kayak gitu doang kan. Aku ketawa-ketawa. Aku pikir mereka tuh ngomongin tentang ada beberapa teman kita yang lagi kayak kasmaran kayak gitulah semalam dengan pasangannya. Tapi sadar-sadar ketika aku ke toilet,
Pas aku ke toilet, aku lihat ada bekas cupangan di leher aku bagian atas gitu. Dan itu tuh kelihatan jelas banget, walaupun kecil tapi jelas banget. Dan aku langsung nutupin itu dengan Hansaplast. Aku taruh langsung tutupin. Aku malu banget. Dan itu aku tutupin sedikit aja biar nggak kelihatan banget sama orang kayak gitu. Terus balik lagi ke kantor, aku pura-pura cuek aja. Padahal aku udah tahu aku tuh disindir sama mereka kalau aku lagi kasmaran kayak gitu. Terus udah kan dari situ tuh aku malu banget sih sebenarnya. Keluar dari ruangan pas udah pulang, Mas Galuh udah nungguin aku di depan. Mas Galuh udah nungguin aku, terus dia bawa satu minuman. Minuman itu tuh udah diminum sama dia, cuman kayak dia cuma beli satu doang kan. Kataku, ih ini orang gak peka banget sih, kan dia punya pacar aku gitu kan. Apa dia itu ngelakuin itu tuh cuman ke cewek doang, kalau ke pacar cowoknya enggak kayak gitu kan. Aku nanya, ih mas beli minuman satu doang. Iya mas lupa, tadi mas beli dua sih, satunya buat cewek mas, satunya lagi buat semas. Mas gimana sih? Aku kan juga pengen. Ya udah nggak apa-apa. Kamu mau? Ini diminum aja nggak apa-apa. Punya mas minum aja buat kamu. Emang nggak apa-apa mas? Nggak apa-apa. Makasih ya. Iya. Terus dia senyum tuh sama aku. Senyumnya teduh banget. Kayak senyum ubin masjid gitu loh. Dingin, adem kayak gitu. Terus akhirnya aku dengan gemesnya nyubitin pipinya dia. Terus dia bilang, adek, kamu ngapain kak? Apa yang kamu lakukan kayak gitu kan? Dia kaget kan. Kata, emang kenapa? Malu atuh diliatin orang. Ya aku kan gemes sama pacar aku, emang nggak boleh. Terus kata dia, ya boleh, cuman kaget aja masnya gitu. Yaudah ayo mas, kita pulang. Ya udah, akhirnya dia mau pulang tuh. Kata dia, tapi mau ke rumah dulu ya. Hah? Ke rumah mas dulu? Iya mau ke rumah dulu, soalnya ini mau nganterin barang ini, sama di rumah juga lagi ada tamu. Katanya mau pulang hari ini saudara gitu. Jadi kayaknya mas nanti nganterin kamu ke kosan, habis dari nganterin saudara aja gitu. Nggak apa-apa kan kamu tinggal dulu di kamar, mas tinggalin dulu di kamar nggak apa-apa kan? Oh iya udah nggak apa-apa, aku seneng banget tuh karena itu yang aku mau gitu loh. Aku pengennya menghabiskan waktu bareng sama dia gitu, karena tadi di kerjaan udah capek ya, pengennya ketika udah bersama dia aku menghabiskan waktu sama dia gitu. Ya nggak apa-apa, mau malam juga diantarin juga nggak apa-apa gitu. Yang penting tadi kan kunci udah dikasih ke aku. Terus udah deh sampai di rumah. Sampai di rumahnya dia tuh ternyata tuh ada sepupunya dia, ada saudara dari orang tuanya yang datang gitu kan. Ada sepupunya itu tuh ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang seumuran dengan aku juga. Mereka tuh ganteng-ganteng banget, kayak bersih-bersih banget semuanya, kayak good looking semua gitu keluarganya gitu. Terus awalnya kan aku dikenalin dulu sama mereka tuh, kenalin ini Ade, ini teman saya. Mas Galuh ngakuin aku itu adalah temannya dia. Terus aku kenalan sama mereka semua, tapi aku malu untuk ngobrol gitu kan. Akhirnya aku pamit ke dalam kamarnya Mas Galuh gitu kan. Karena di kamar Mas Galuh itu tuh ada TV-nya, ada TV. Terus aku juga bisa nonton lah gitu. Udah deh Mas Galuh nemenin tamu. Terus dia bilang gini, yang sayang, tumben banget ini dia manggil sayang, tapi aku pura-pura nggak denger aja biar dia manggil sayangnya itu berkali-kali gitu. Aku pengennya kayak gitu. Emang otak-otak licik emang aku itu. Ya, sayang. Terus dia bilang lagi, sayang, apa? Masih luar dulu ya. Kamu nggak apa-apa kan di kamar sendiri? Iya nggak apa-apa. Ya udah, dadah. Dia kenapa sih? Dia ganjen banget tau kalau di rumahnya dia. Beneran, sumpah. Dia kalau di dalam rumah, dalam ruangan, itu dia ganjen, dia nakal gitu. Tapi kalau di luar tuh jaim banget, kayak nggak mau ngeliatin ke orang lain kalau misalkan kita tuh lagi bermesraan kayak gitu. Tapi kalau di rumah kayak gitu dia. Aku seneng dong, seneng lah. Terus aku ditinggalin tuh kurang lebih setengah jam sampai 40 menitan. Sampai dia nganterin saudaranya itu ke stasiun gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku ditinggalin sendiri juga nggak apa-apa di dalam kamar gitu. Kamarnya yang penting nyaman gitu, wifi aktif kayak gitu. Udah pulang-pulang aku pura-pura tidur. Dia pulang tuh jam 9-an kalau nggak salah, 9 malam. Aku pura-pura tidur, terus kayak pura-pura kecapean gitu di depan TV. Terus tiba-tiba dia datang. Dia tiba-tiba tidur juga di samping aku. Terus kayak
ngeliatin muka aku tuh lama banget. Aku tuh kayak ngedipin mata sedikit aja ngeliatin kayak ini beneran dia bukan sih gitu. Beneran dia tuh datang, dia udah pakai baju kaos, dia udah pakai celana pendek, pokoknya udah pakai koloran gitu dalam kamar. Terus dia ngeliatin aku, ngeliatin lama banget sampai kayak ngelusin pipi aku. Terus bibir aku dipegang-pegangin sama dia. Terus aku pura-pura diem aja. Dia kira-kira mau ngapain gitu kan. Aku biarin aja. Karena aku pengen tahu nih dia seliar apa sih sebenarnya gitu. Tiba-tiba dia ngecup bibir aku. Kayak ngecupnya tuh bener-bener manis banget kayak gitu. Oh my god. Aku langsung salting brutal sih. Aku pura-pura gak sadar, pura-pura diem gitu kan. Terus dia tiba-tiba sadar. Tiba-tiba dia kayak aduh, kata gitu. Aduh astaga. Dia ngomong kayak gitu. Terus dia langsung berpindah tempat. Terus dia tiba-tiba langsung fokus ke arah TV. Aku nggak tahu sih ya, apakah mungkin dalam pikirannya itu bener nih aku ngelakuin ini gitu kan. Terus tiba-tiba aku pura-pura bangun kan. Loh, Mas sudah pulang? Kamu nyenyak banget tidurnya? Capek ya? Ya sedikit. Kita mau balik sekarang. Aku kan baru juga nyampe di sini. Tapi ini udah malam, kamu nggak apa-apa nanti malam banget pulangnya. Jam 10 aja. 1 jam lagi. Mas mah nggak apa-apa, kamu mau pulang boleh, nggak pulang juga nggak apa-apa. Iya jam 10 aja. Mas kenapa kok bingung? Aneh aja, soalnya belum ada yang masuk ke kamar Mas. Walaupun dia sebagai pacar Mas juga nggak pernah masuk ke dalam kamar. Bener Mas? Iyalah, mana boleh masukin cewek ke dalam kamar. Tapi sekarang kamu bisa masuk ke dalam kamar Mas dengan status pacar Mas. Ya antara sadar dan gak sadar sih. Emang bisa ya kayak gitu ya? Ya menurut Mas, sekarang aku lagi ada di mana? Sekarang kan kita pacaran. Ya nggak apa-apa lah. Mas juga mau ngelakuin apapun juga aku terima. Hah? Iya, kan emang begitu kan. Kalau pacaran boleh megang tangan, cium, peluk, kayak itu boleh kan? Pacar cowok juga boleh kayak gitu? Iya boleh. Hah? Bener? Mas beneran nggak tahu itu? Atau pura-pura nggak tahu sih? Yang nama pacaran kan emang boleh wajar-wajar aja kayak gitu kan? Iya tapi Mas nggak pernah kayak gitu. Ya udah, sini aku ajarin. Aku pegang tangannya dia kan. Nih, pegang tangan aku. Tangan aku bisa dipegang kapanpun sama Mas. Kapanpun Mas mau. Mas mau meluk aku, Mas mau cium aku, Mas mau tiduran di paha aku, di senderan bahu aku, itu boleh, gak apa-apa. Tiba-tiba dia praktek tidur di paha aku. Ini yang aku mau. Ini yang aku mau selama ini. Cowok aku duduk di samping aku, terus tiba-tiba palanya tiba-tiba jatuh ke paha aku, dan di situ tuh aku merasa paling bahagia. Tiba-tiba dia, oh my god, kalian bisa ngebayangin gak itu? Muka kita saling menatap satu sama lain. Terus aku langsung megangin kepalanya dia, rambutnya dia yang halus, yang tebal banget, terus bulu matanya yang lentik, mukanya yang bagus. Walaupun dia nggak semenarik Bang Rifki menurut aku ya awalnya, tapi ketika dilihat-lihat ternyata dia ganteng juga, ganteng banget ternyata. Ketika aku udah sayang banget sama dia gitu, jadi aku nggak rela ada cowok lain yang bisa memiliki dia kecuali cewek. Kalau cewek nggak apa-apa, sampai dia menikah pun aku anterin gitu, maksudnya kayak aku jagain gitu, walaupun aku rusak dikit. Pokoknya kayak gitu. Terus malam itu tuh bener-bener jadi malam yang bahagia menurut aku di masa-masa pacaran pertama sama Mas Galuh. Sebenarnya pacaran sama Mas Galuh itu enak banget, tapi ada juga yang nggak enaknya. Makanya nanti akan aku ceritakan bagaimana posisi yang nggak enaknya ketika aku pacaran dengan Mas Galuh kayak gitu. Kalau di sesi bahagianya emang di awal-awal tuh bahagia banget aku sama Mas Galuh kayak gitu, nggak ada sedih-sedihnya. Kalaupun aku sedih ya aku ketika aku ngadu sama dia langsung kayak sini peluk kayak gitu. Jadi tuh aku kayak merasa dihargai, kayak merasa ada gitu loh. Kalau misalkan
ketika dia paham kalau misalkan aku tuh butuh pelukan dari dia, bukan hanya kayak sekedar dibeliin makan terus cuman jalan-jalan tapi dia nggak pernah deep talk sama aku. Bukan itu yang aku mau. Yang aku mau sayang-sayangan sampai kita tertidur berdua.